Bab 57, Lapisan keempat Pedang Naga. Kemarahan adalah api yang bisa menghanguskan dunia atau menempa baja menjadi pedang yang tidak terkalahkan. Arya Kinara, berdiri di tengah medan perang yang berlumuran darah sahabat-sahabatnya, merasakan kedua hal itu sekaligus. Di belakangnya, Raga hampir tidak sadarkan diri, tubuh besar yang biasanya penuh kekuatan kini tergeletak lemah dengan luka-luka di mana-mana. Bayu, yang selalu tenang dan terkontrol, kini menahan lukanya yang dalam dengan wajah pucat seperti kertas. Darah mereka, darah orang-orang yang telah berjuang bersamanya sejak hari pertama, yang telah tertawa dan berlatih bersamanya, membasahi tanah lembah batu merah. Dan semua itu karena ia tidak ada di sini untuk melindungi mereka. Kalian berdua, kata Arya tanpa berbalik, suaranya terdengar sangat tenang. Ketenangan yang justru lebih menakutkan daripada teriakan marah. Istirahatlah, biar aku yang mengurus sisanya. Arya, Bayu mencoba berbicara, tetapi batuk darah memotong kata-katanya. Jangan bicara, Arya memotong lembut. Kalian sudah melakukan lebih dari cukup. Kalian bertahan melawan 300 ksatria dan seorang komandan tingkat langit ke-6 dengan hanya kekuatan kalian berdua. Tidak ada kultivator lain di dunia ini yang bisa melakukan itu. Ia akhirnya berbalik sedikit, memberikan mereka sekilas senyuman yang hangat dan tulus, sangat berbeda dari ekspresi dinginnya saat menatap musuh. Aku bangga pada kalian, dan aku minta maaf karena terlambat. Kau tidak terlambat. Raga terbatuk, suaranya serak, kau datang tepat waktu. Arya tidak menjawab. Ia berbalik kembali menghadapi komandan bayangan ketiga yang berdiri beberapa puluh meter di hadapannya, dikelilingi oleh sisa-sisa pasukan ksatria naga hitam, mungkin masih 100 lebih yang belum terluka parah. Komandan bayangan menatap Arya dengan perhitungan yang lebih hati-hati sekarang. Helmnya yang retak dari ledakan kedatangan Arya menampakkan sebagian wajahnya, wajah wanita dengan bekas luka bakar di pipi kiri, mata yang dingin seperti es. Arya Kinara, katanya, suaranya tidak lagi mengejek tetapi penuh kewaspadaan. Pewaris Maharaja, aku mendengar banyak tentangmu. Pendekar muda yang mencapai lapisan ketiga dalam usia yang sangat muda, yang mengalahkan jenderal bayangan kedua di puncak awan. Ia mengangkat pedang hitamnya, aura kegelapan tingkat langit ke-6 mengalir keluar seperti kabut pekat. Tetapi aku bukan seperti saudaraku yang bodoh itu. Aku tidak akan meremehkanmu, aku akan membunuhmu dengan semua kekuatanku. Arya tidak merespons dengan kata-kata, ia hanya mengangkat pedang naga, bilahnya yang bersinar ungu murni terlihat sangat kontras dengan kegelapan yang menyelimuti musuhnya. Liontin giok hijau di lehernya, pusaka dari ibunya, Dewi Kinara, berdenyut dengan kehangatan yang lembut, seakan memberi dukungan hening. Pasukan, perintah komandan bayangan. Serbu. Jangan beri dia ruang untuk bernapas. 100 lebih ksatria naga hitam menyerbu maju dalam gelombang terkoordinasi. Formasi mereka sempurna meskipun jumlah mereka sudah berkurang drastis. Arya menutup matanya sejenak. Dalam kegelapan itu, ia merasakan segalanya. Getaran tanah dari langkah-langkah berat ksatria, aliran angin yang terganggu oleh gerakan mereka, aura kegelapan yang pekat dari komandan bayangan. Dan di balik semua itu, napas lemah Raga dan Bayu yang masih berjuang untuk tetap sadar. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti mereka lagi. Mata ungunya terbuka, bersinar dengan cahaya yang lebih intens dari sebelumnya. Lapisan ketiga, esensi naga surgawi, mengalir penuh di seluruh tubuhnya, membuat aura di sekitarnya bergetar dengan kekuatan yang bisa dirasakan secara fisik. Arya bergerak, tidak ada kata lain yang bisa menggambarkannya. Ia tidak berlari atau melompat, ia bergerak seperti kilat ungu yang menembus kegelapan. Dalam sekejap, ia sudah berada di tengah formasi ksatria. Pedang naga menari, itu adalah tarian kematian yang indah dan mengerikan. Setiap ayunan meninggalkan jejak cahaya ungu di udara. Setiap tebasan memotong bukan hanya armor dan daging,
tetapi juga ikatan energi spiritual yang membuat ksatria-ksatria itu ketakutan. Selas. 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 Dalam waktu 5 detik, 20 ksatria sudah tumbang. Tetapi Arya tidak membunuh dengan kekejaman yang tidak perlu. Setiap serangan adalah serangan yang efisien, memotong tepat di titik vital, membuat kematian datang dengan cepat dan tanpa penderitaan yang berlebihan. Bahkan dalam kemarahan, ia tidak kehilangan kemanusiaannya. Ksatria-ksatria yang tersisa mulai mundur, ketakutan jelas terlihat dalam gerakan mereka yang tidak lagi terkoordinasi. "Jangan mundur, pengecut," raung Komandan Bayangan. Dia hanya satu orang. Tetapi bahkan perintah itu tidak bisa menghentikan rasa takut yang primitif saat menghadapi predator yang lebih tinggi dalam rantai makanan. Komandan Bayangan menyadari pasukannya sudah tidak berguna. Dengan geraman frustrasi, ia melangkah maju sendiri, pedang hitamnya bersinar dengan intensitas yang meningkat. "Baik," gumamnya. "Jika mereka tidak berguna, aku akan menghadapimu sendiri." Ia menghilang dari tempatnya berdiri, kecepatan tingkat langit ke-6 yang membuat udara meledak dengan sonic boom kecil. Arya bereaksi dengan insting yang diasah oleh latihan ribuan jam, pedang naga terangkat dalam posisi blok. Klaang. Benturan antara pedang naga dan pedang hitam menciptakan gelombang energi yang menyebar ke segala arah, melempar ksatria-ksatria terdekat seperti dedaunan yang tertiup badai. Komandan Bayangan tidak berhenti. Ia menyerang dengan combo yang brutal, tebasan vertikal, tusukan horizontal, tendangan yang diperkuat ki, tebasan diagonal, semua dalam hitungan 2 detik. Arya bertahan, setiap bloknya sempurna, setiap gerakan efisien tanpa pemborosan energi. Tetapi ia bisa merasakan, komandan ini berbeda dari Jenderal Bayangan kedua yang ia kalahkan di puncak awan. Lebih cepat, lebih terlatih, dan yang paling penting, lebih berhati-hati. Pertukaran serangan berlangsung selama 30 detik yang terasa seperti selamanya. Pedang bertabrakan berkali-kali, setiap benturan menciptakan percikan cahaya ungu dan hitam. Kemudian Komandan Bayangan mundur 3 langkah, menciptakan jarak. Senyuman tipis muncul di wajahnya yang terluka. "Kau kuat, Arya Kinara. Sangat kuat untuk usiamu. Tetapi kau belum melihat kekuatan sejatiku." Ia menancapkan pedang hitamnya ke tanah. Kedua tangannya terangkat, jari-jarinya bergerak dalam pola yang kompleks dan cepat, membentuk segel tangan yang rumit. Aura kegelapan di sekitarnya meledak dengan intensitas yang berlipat ganda. Tanah di bawah kakinya mulai menghitam, rumput layu dan mati dalam sekejap. "Teknik terlarang, gerbang bayangan kecil," bisiknya, suaranya bergema dengan kekuatan yang tidak alami. Di belakangnya, muncul sebuah retakan di udara, bukan retakan dimensi besar seperti yang digunakan untuk memindahkan pasukan, tetapi retakan kecil seukuran pintu. Dan dari retakan itu, mengalir keluar energi kegelapan murni yang berbentuk seperti tangan-tangan raksasa yang terbuat dari kabut hitam. "Ini adalah sihir gelap tingkat tertinggi yang bisa kugunakan tanpa membunuh diriku sendiri," kata Komandan Bayangan, napasnya mulai berat karena beban teknik ini. Tangan-tangan bayangan ini bukan serangan fisik. Mereka menyerang jiwa. Tidak ada armor atau pertahanan ki yang bisa menghentikan mereka. Dan yang paling indah, mereka tidak bisa dipotong oleh pedang biasa. Tangan-tangan bayangan itu ada 5. Masing-masing sebesar tubuh manusia dewasa, melayang di udara dengan gerakan yang tidak alami, seperti ular yang berenang di air. Komandan Bayangan menunjuk ke Arya. "Bunuh dia." Tangan-tangan bayangan menyerang dengan kecepatan yang mengejutkan. Arya mengayunkan pedang naga, menebas tangan bayangan pertama yang mendekat. Wos! Pedangnya menembus tangan bayangan itu tanpa perlawanan, seperti memotong asap. Tangan itu terpisah menjadi 2. Lalu menyatu kembali dalam sekejap, seolah tidak terluka sama sekali. "Kubilang, pedang tidak berguna," Komandan Bayangan tertawa. Tangan-tangan bayangan lainnya menyerang dari berbagai sudut sekaligus. Arya melompat mundur,
menghindari dengan margin yang sangat tipis. Tetapi salah satu tangan berhasil menyentuh lengan kirinya, hanya sentuhan sekilas. Aoh! Rasa sakit yang luar biasa menusuk lengannya, bukan rasa sakit fisik, tetapi rasa sakit spiritual yang langsung menyerang jiwa. Seperti ribuan jarum membara menusuk dari dalam. Lengannya mati rasa seketika, ki di dalamnya tercerai-berai. Arya terhuyung, napasnya tersengal. Ia menatap lengannya, secara fisik tidak terluka, tetapi ia bisa merasakan kerusakan spiritual yang dalam di dalamnya. Rasakan itu, Komandan Bayangan melangkah maju dengan percaya diri. Setiap sentuhan dari tangan Bayangan akan merusak jiwa sedikit demi sedikit. Sentuhan kelima akan membunuhmu. Dan kau tidak punya cara untuk menghentikan mereka. Tangan-tangan Bayangan menyerang lagi, kali ini lebih terkoordinasi, mencoba mengepung Arya dari semua arah. Arya menghindar dengan semua kemampuannya. Lapisan ketiga membantunya memprediksi pergerakan mereka. Tetapi ini seperti mencoba menghindari air, tidak peduli seberapa cepat ia bergerak, tangan-tangan itu terus mengejar, terus menyerang, tak kenal lelah. Sentuhan kedua mengenai punggungnya. Rasa sakit yang sama menusuk, lebih dalam kali ini. Sentuhan ketiga mengenai kakinya. Ia hampir jatuh, lututnya hampir menyentuh tanah. Menyerahlah, Arya Kinara, kata Komandan Bayangan, suaranya sekarang penuh kemenangan. Tidak ada yang bisa mengalahkan tangan Bayangan. Bahkan Maharaja Kinara dulu tidak bisa. Diam, suara itu keluar dari mulut Arya, tetapi nadanya berbeda. Lebih dingin, lebih dalam, dan mengandung otoritas yang membuat Komandan Bayangan terdiam secara refleks. Arya berdiri tegak meskipun rasa sakit yang menusuk di 3 titik di tubuhnya. Mata ungunya bersinar lebih terang, begitu terang hingga cahaya itu terlihat jelas bahkan di bawah sinar matahari sore. Liontin giok hijau di lehernya mulai bersinar, cahaya hijau lembut yang hangat, sangat berbeda dari cahaya ungu yang agresif dari lapisan ketiga. Dan kemudian, suara yang sangat lembut. Suara wanita yang penuh cinta dan kesedihan bergema di pikiran Arya. Hanya ia yang bisa mendengarnya. Anakku, kau telah mencapai batas lapisan ketiga. Tetapi untuk melindungi yang kau cintai, kau harus melangkah lebih jauh. Ingat apa yang selalu kukatakan, retakan bukanlah kelemahan. Retakan adalah jalan cahaya masuk. Suara ibunya, Dewi Kinara, dari Liontin Pusaka. Arya menutup matanya, mengabaikan tangan-tangan Bayangan yang terus menyerang. Beberapa sentuhan lagi mengenai tubuhnya, rasa sakit menumpuk hingga hampir tidak tertahankan. Tetapi ia tidak membuka mata. Di dalam kegelapan kesadarannya, ia melihat pedang naga, bukan pedang fisik, tetapi esensi spiritual dari pedang itu. Ia telah membuka 3 lapisan, es murni, angin memotong, dan esensi naga surgawi. Tetapi ada lapisan keempat yang masih tertutup, tersegel di balik dinding energi yang sangat kuat. Dinding itu dipenuhi retakan, retakan yang terbentuk dari semua pertempuran yang ia lalui, semua penderitaan yang ia rasakan, semua ketakutan akan kehilangan orang-orang yang ia cintai. Dulu, ia menganggap retakan-retakan itu sebagai kelemahan, bukti bahwa ia belum cukup kuat. Tetapi sekarang, dengan kata-kata ibunya bergema di pikirannya, ia mengerti. Retakan bukanlah kelemahan, retakan adalah celah di mana cahaya bisa masuk. Arya tidak mencoba menutupi retakan-retakan itu. Sebaliknya, ia menerimanya, ia membiarkan semua emosinya mengalir. Kemarahan karena melihat sahabatnya terluka, ketakutan akan kehilangan mereka, kesedihan karena tidak bisa melindungi semua orang, dan cinta yang mendalam untuk setiap orang yang ia perjuangkan. Emosi itu, alih-alih melemahkan dinding segel, justru menjadi kunci. Retakan-retakan itu bersinar. Cahaya hijau dari esensi alam yang diwariskan ibunya dan cahaya ungu dari esensi naga surgawi, mengalir melalui retakan-retakan itu seperti air yang menemukan jalannya.
Dan dinding itu pecah, lapisan keempat terbuka. Di dunia fisik, komandan bayangan yang sudah bersiap memberikan serangan terakhir tiba-tiba berhenti. Aura di sekitar Arya berubah. Cahaya ungu yang tadinya bersinar dari tubuhnya kini bercampur dengan cahaya hijau, menciptakan gradasi warna yang indah seperti aurora di malam kutub. Kedua cahaya itu berputar di sekitar tubuhnya, tidak bertabrakan tetapi berdansa dalam harmoni. Arya membuka matanya, mata ungu itu kini memiliki kilatan hijau di dalamnya, seperti hutan yang tumbuh di tengah es. "Terima kasih, Ibu," bisiknya ke liontin giok yang masih bersinar di dadanya. Ia mengangkat pedang naga. Bilah pedang itu berubah, dari sebelumnya hanya bersinar ungu murni, kini ada garis-garis hijau yang mengalir di sepanjang bilah seperti akar pohon yang hidup. Tangan-tangan bayangan menyerang lagi, mencoba memberikan sentuhan terakhir yang mematikan. Tetapi kali ini, Arya tidak menghindar. Ia mengayunkan pedang naga ke tangan bayangan pertama yang mendekat. Dan terjadi sesuatu yang membuat komandan bayangan membeku dengan ketidakpercayaan. Selas. Pedang naga memotong tangan bayangan itu, dan kali ini, tangan itu tidak menyatu kembali. Sebaliknya, di sepanjang garis tebasan, cahaya hijau ungu menyebar seperti api yang membakar minyak. Tangan bayangan itu berteriak-teriak yang tidak terdengar oleh telinga tetapi dirasakan oleh jiwa, sebelum menghilang sepenuhnya, terurai menjadi kabut yang menguap. Tidak mungkin, komandan bayangan mundur selangkah. Tangan bayangan tidak bisa dipotong. Itu sihir gelap murni, bukan materi fisik. Arya menatapnya dengan tatapan yang tenang, ketenangan yang lahir dari pemahaman baru. "Kau benar," katanya. Suaranya mengandung kebijaksanaan yang melampaui usianya. Sihir gelap tidak bisa dipotong oleh pedang biasa. Bahkan pedang spiritual tidak bisa memotong apa yang tidak memiliki bentuk fisik. Ia melangkah maju, pedang naga bersinar dengan intensitas yang meningkat. Tetapi lapisan keempat pedang naga bukan sekadar kekuatan spiritual. Ini adalah gabungan dari dua esensi. Esensi naga surgawi yang memotong ikatan energi, dan esensi alam yang menciptakan kehidupan baru. Bersama-sama, mereka bisa memotong apa saja, bahkan sihir yang tidak memiliki bentuk. Ia mengayunkan pedangnya dalam busur horizontal yang lebar. Lapisan keempat, tebasan fajar kehidupan, Dawn of Life Slash. Gelombang energi hijau ungu melesat keluar dari bilah pedang, berbentuk seperti bulan sabit yang sangat besar. Gelombang itu tidak hanya bergerak dengan cepat, ia juga tumbuh, melebar, seperti tanaman yang tumbuh dengan kecepatan dipercepat 1000 kali lipat. Tebasan itu memotong keempat tangan bayangan yang tersisa dalam sekali ayun. Whoosh! Ribuan bayangan itu berteriak menghilang sepenuhnya, terurai oleh energi kehidupan yang merupakan kebalikan sempurna dari energi kematian mereka. Tetapi tebasan itu tidak berhenti. Ia terus melaju ke arah komandan bayangan. Tidak, komandan itu mencoba mengangkat pedang hitamnya untuk memblok. Tebasan fajar kehidupan menghantam pedang hitam dan armor baja pekatnya. Krak! Pedang hitam, senjata yang telah membunuh ratusan kultivator, retak dari pangkal hingga ujung, lalu hancur menjadi serpihan-serpihan logam yang berjatuhan seperti hujan hitam. Armor baja pekat komandan bayangan juga retak di berbagai tempat, energi pelindung kegelapan yang menyelimutinya terurai seperti kabut yang terbakar matahari pagi. Komandan itu terlempar mundur, jatuh tersungkur di tanah, darah segar keluar dari mulutnya. Arya berjalan perlahan mendekat. Ia tidak berlari, tidak terburu-buru. Hanya berjalan dengan langkah yang tenang dan pasti, seperti seorang hakim yang mendekati terpidana. Komandan bayangan mencoba berdiri, tetapi tubuhnya tidak merespons. Kultivasi kegelapan di dalam tubuhnya, sumber kekuatannya, telah rusak parah oleh tebasan fajar kehidupan yang mengandung energi kehidupan murni. Mustahil, ia terbatuk darah. Kau baru saja membuka lapisan keempat. Tidak ada yang bisa menguasainya dengan sempurna dalam waktu singkat.
Arya berhenti di hadapannya. Pedang naga terangkat, ujungnya menunjuk ke leher komandan. "Kau akan membunuhku?" tanya komandan. Suaranya sekarang kehilangan semua arogansi. Hanya rasa takut yang tersisa. Arya terdiam sejenak, matanya menatap wanita yang terluka di hadapannya. Kemudian ia menurunkan pedangnya. "Tidak," jawabnya pelan. "Aku bukan pembunuh yang mencari balas dendam buta. Aku hanya ingin melindungi orang-orang yang aku sayangi." Ia berbalik, berjalan kembali ke arah Raga dan Bayu. "Pergi. Kembali ke Pangeran Kelammu, sampaikan pesanku, jika ia ingin perang, aku akan memberinya perang. Tetapi jika ia berani menyentuh teman-temanku lagi, aku tidak akan sekedar mengalahkannya, aku akan memusnahkan setiap jejak kegelapannya dari dunia ini." Komandan bayangan menatap punggung Arya dengan campuran ketakutan dan rasa hormat yang aneh. Ia bangkit dengan susah payah, lalu dengan isyarat tangan, memerintahkan sisa-sisa pasukannya yang masih hidup untuk mundur. Ksatria-ksatria naga hitam, yang tersisa mungkin hanya 40 lebih, semuanya terluka, segera melarikan diri dari lembah, membawa komandan mereka yang terluka. Keheningan turun di lembah batu merah setelah ksatria-ksatria terakhir menghilang di kejauhan. Arya berlari kembali ke sisi sahabat-sahabatnya, jatuh berlutut di samping tubuh Raga dan Bayu yang tergeletak lemah. Tangan-tangannya yang masih berdenyut dengan energi lapisan keempat kini berubah lembut saat memeriksa luka-luka mereka dengan hati-hati. Wajahnya yang biasanya tenang kini dipenuhi kekhawatiran yang tidak bisa ia sembunyikan. "Kalian berdua idiot," katanya pelan, tetapi ada senyuman tipis bercampur air mata yang mulai berkumpul di sudut matanya. "Menghadapi 300 musuh dengan kekuatan sendiri. Apa yang kalian pikirkan?" Tangannya gemetar saat menyentuh luka-luka di tubuh mereka, merasakan betapa dalam kerusakan yang telah mereka terima. Raga tertawa, tawa yang lemah tetapi tulus, meskipun setiap hembusan napas terlihat menyakitkan. "Kami pikir, kami bisa jadi keren sepertimu." Darah segar keluar dari sudut bibirnya saat ia berbicara, tetapi senyumannya tidak pudar. "Ternyata kami masih jauh darimu." Bayu tersenyum meskipun wajahnya pucat seperti kertas dan napasnya tersengal. "Dan kurasa, kami berhasil, setidaknya sampai kau datang mencuri spotlight kami." Ia mencoba tertawa tetapi malah terbatuk, darah membasahi dagunya. "Timingmu selalu dramatis, Arya." Arya menggelengkan kepala, tetapi matanya sudah berkaca-kaca. Ia segera mengulurkan tangan ke kantong penyimpanan spasial di pinggangnya, kantong kecil berwarna hijau tua yang selalu ia bawa, pemberian guru angin sebelum ia menjadi komandan jenderal. Dari dalam kantong itu, ia mengeluarkan 2 botol kecil yang bersinar dengan cahaya spiritual. Botol pertama berisi 3 butir pil berwarna merah darah yang memancarkan aroma herbal yang kuat, pil darah surgawi, obat langka tingkat tinggi yang bisa meregenerasi darah yang hilang dan menyembuhkan luka dalam hitungan jam. Guru angin memberikan ini dengan pesan, gunakan hanya dalam keadaan darurat, karena setiap pil ini seharga 1 rumah di kota besar. Botol kedua berisi cairan biru cerah yang berdenyut dengan energi ki yang pekat, ramuan pemulihan ki grade surgawi, yang bisa memulihkan meridian yang rusak dan mengembalikan energi spiritual yang terkuras. "Buka mulut kalian," perintah Arya dengan lembut tetapi tegas. Tangannya yang gemetar mengambil 1 pil darah surgawi dan memasukkannya ke mulut Bayu, yang lukanya paling parah dengan tebasan dalam di dadanya. "Telan, Bayu. Ini akan membantu." Ia menopang kepala sahabatnya dengan tangan kirinya, memastikan pil itu masuk dengan benar. Begitu pil itu menyentuh lidah Bayu, cahaya merah lembut mulai bersinar dari dalam tubuhnya, dan wajahnya yang pucat perlahan mendapat sedikit warna kembali. Kemudian Arya beralih ke Raga, menuangkan setengah botol ramuan pemulihan ki ke mulut sahabatnya yang besar itu. "Minum perlahan, jangan tersedak." Raga menelan dengan susah payah, tetapi begitu ramuan itu masuk ke sistem kultivasi tubuhnya, napasnya yang tersengal mulai stabil.
Energi Ki yang hampir habis total mulai terisi kembali, meskipun sangat lambat. Setelah memberikan obat-obatan itu, Arya tidak berhenti. Ia mengulurkan kedua tangannya, meletakkannya di dada Raga dan Bayu, lalu mulai menyalurkan energi esensi alam dari lapisan keempat yang baru saja terbuka. Cahaya hijau lembut mengalir dari telapak tangannya, menyelimuti luka-luka mereka seperti selimut hangat yang menenangkan. Ini bukan penyembuhan instan, Arya belum menguasai lapisan keempat sampai sejauh itu, dan tubuhnya sendiri masih lelah dari pertempuran, tetapi kombinasi obat kultivasi dan esensi alam cukup untuk menghentikan pendarahan, menstabilkan kondisi mereka, dan membuat mereka keluar dari zona bahaya kematian. Terima kasih, bisik Arya, suaranya hampir tidak terdengar, penuh dengan emosi yang ia coba tahan. Terima kasih sudah bertahan. Terima kasih sudah hidup. Kalian berdua. Kalian tidak tahu betapa takutnya aku saat merasakan energi kalian hampir padam dari kejauhan. Air mata akhirnya jatuh, mengalir di pipinya yang berlumuran debu dan darah musuh. Jangan pernah lakukan hal bodoh seperti ini lagi. Jangan pernah. Raga dan Bayu tidak menjawab dengan kata-kata. Mereka hanya tersenyum, senyuman yang lelah tetapi penuh kehangatan. Senyuman yang mengatakan segalanya yang perlu dikatakan. Tangan besar Raga terangkat dengan susah payah, menepuk bahu Arya dengan lembut. Kau juga. Jangan terlalu memaksakan diri. Komandan Jenderal. Bayu mengangguk lemah, matanya yang biasanya tajam kini lembut dengan rasa syukur yang mendalam. Di langit, matahari mulai tenggelam sepenuhnya, meninggalkan langit berwarna ungu gelap. Bintang-bintang pertama mulai muncul, berkilauan lemah. Arya duduk di antara kedua sahabatnya, menatap langit dengan pikiran yang berkecamuk. Ia telah membuka lapisan keempat. Ia telah melindungi teman-temannya. Tetapi ia tahu ini belum berakhir. Pangeran Kelam tidak akan berhenti, kultus naga hitam tidak akan mundur. Perang yang sebenarnya baru saja dimulai. Tetapi untuk malam ini, di tengah reruntuhan dan darah, tiga sahabat duduk bersama di bawah bintang-bintang. Dan untuk saat ini, itu sudah cukup. Di kejauhan, seekor burung gagak hitam hinggap di cabang pohon yang telah mati, memperhatikan mereka dengan mata merah yang menyala. Burung itu adalah mata-mata, pengirim pesan dari kultus. Setelah mengamati cukup lama, burung itu terbang kembali ke utara, membawa berita tentang Arya Kinara yang telah membuka lapisan keempat pedang naga. Dan di suatu tempat yang gelap, di dalam istana yang dibangun dari batu hitam dan tengkorak, Pangeran Kelam menerima laporan itu dengan senyuman yang dingin. Lapisan keempat, gumamnya, suaranya bergema di ruangan yang kosong. Lebih cepat dari yang kukira. Anak ini benar-benar pewaris Maharaja Kinara. Ia berdiri dari singgasananya, menatap peta besar di dinding yang menunjukkan seluruh benua Azure. Tidak masalah. Semakin cepat ia tumbuh, semakin indah saat ia jatuh. Jari panjangnya menyentuh satu titik di peta, lokasi yang bertanda dengan simbol khusus. Saatnya untuk membawa dia ke dalam permainan. Arya Kinara perlu belajar bahwa tidak semua yang ia cintai bisa ia lindungi. Dan di kegelapan istana itu, tertawa mengerikan bergema, tawa yang membawa janji kehancuran yang akan datang. Perang telah memasuki babak baru. Dan babak ini akan lebih brutal dari apapun yang pernah Arya bayangkan.